soal nomor 2 bagian A, yaitu soalnya adalah tentukan kelengkungan atau kurvatur dari RT sama dengan T pangkat 2 dan T pangkat 3 pada saat T sama dengan 0. Petunjuk yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu vektor kecepatan dan laju dari RT. Dan yang petunjuk yang kedua adalah kita harus menentukan vektor T, yaitu vektor satuan dari kecepatan R, T. Kemudian kita cari turunannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah R T sama dengan T pangkat 2 dan T pangkat 3 itu T sama dengan 0. Dan vektor VT itu adalah turunan dari vektor RT, yaitu turunan dari T adalah 1, turunan dari T kuadrat adalah 2T, turunan dari T pangkat 3 adalah 3T pangkat 2. Yang kemudian adalah kita mencari V aksen T. Dan V aksen T itu dicari dari turunan dari VT. Jadi ini diturunin lagi, turunan dari 1 adalah 0, turunan dari 2T adalah 2, dan turunan dari 3T pangkat 2 adalah 6T. Ya, kita lanjutkan, yaitu dengan mencari T bar T, yaitu rumusnya adalah V per V kurung 2 lurus. Yaitu kita masukkan V nya tadi adalah 1, 2T, 3T pangkat 2. Kita masukkan dibagi yang ini adalah akar dari yang di atas ini. Itu adalah 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 3T dikuadratkan lalu diakarkan. Kemudian selanjutnya kita masukin kembali. Kemudian hasil dari akarnya yaitu 1 kuadrat kan sama dengan 1 ditambah 2T kuadrat sama dengan 4T kuadrat ditambah 3T kuadrat yaitu sama dengan 9T kuadrat diakarkan. Lalu kita menemukan hasilnya yaitu 1 per akar dari ini semua, 1 per 1 plus 13T kuadrat, yaitu adalah 4T ditambah 4T kuadrat ditambah 9T kuadrat yaitu 13T kuadrat. Kemudian 2T per akar dari 1 plus 13T kuadrat, kemudian 3T kuadrat per akar 1 plus 13T kuadrat. Ini sama dengan yaitu adalah 1,0,0. Atau setelah kita mendapat T bar T nya, kita cari T bar aksen T, itu sama dengan 0, 0, 0. Itu turunan dari langkah berikutnya kita mencari K bar T nya, yaitu rumusnya adalah T bar aksen T dibagi VT sama dengan ini itu dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat diakarkan dibagi akar dari VT tadi yaitu adalah yang ini ya, 1, 2T, 3T kuadrat. Akar dari 1 kuadrat plus 2T plus 3T kuadrat sama dengan, kita cari hasilnya yaitu akar dari kuadrat plus 0 kuadrat dibagi hasil dari ini adalah tadi 1 kuadrat diturunin semua diakarin, akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat, hasilnya sama dengan 0.
Sekian, terima kasih. Itu merupakan jawaban dari soal nomor 2 bagian A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Emil Tio Prakoso akan menjelaskan tentang soal nomor 1B. Jadi soal nomor 1B itu dia soalnya ada soal f x, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 dikurangi 4xy ditambah 2. Di situ kita disuruh mencari titik kritis maksimal minimal dari titik tersebut. Angka pertama yang kita tentukan adalah kita cari fx-nya. Fx dari x, y itu ditemukan 4x pangkat 3 dikurangi 4y. Lalu ada fxx ya, lalu ada fxx x, y sama dengan 12x pangkat 2. Selanjutnya kita cari kita cari fx-nya, kita dapatkan min 4. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari fy dari x, y, yaitu 4y pangkat 3 dikurangi 4x. Selanjutnya kita mencari fy x dari x, y ini sama dengan 12y pangkat 2. Dan selanjutnya kita misalkan kalau fx-nya itu 0, kan kita sudah dapat persamaannya tadi di awal 4x pangkat 3 dikurangi 4y. Ya udah kita masukkan saja di fx 4x pangkat 3 dikali 4y sama dengan 0. Langsung kita pindah ruas 4y nya jadi 4x pangkat 3 sama dengan 4y. 4-nya karena sama kita coret, jadi x pangkat 3 sama dengan y. Hasilnya y sama dengan x pangkat 3. Kita sudah dapatkan nilai y. Lalu fy sama dengan kita misalkan fy sama dengan 0. Yang kita dapat dari persamaan yang di atas 4y pangkat 3 dikurangi 4x sama dengan 0. Karena y nya sudah diketahui x pangkat 3, sehingga kita masukkan saja y nya jadi 4x pangkat 3 dipangkatkan 3 dikurangi 4x sama dengan 0. Dapat tuh 4x pangkat 9 dikurangi 4x sama dengan 0. Lalu agar bisa dicari, kita ubah 4x pangkat 9 menjadi 4x x pangkat 8 min 1 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan 4x sama dengan 0, lalu x nya sama dengan 0. Dan x pangkat 8 min 1 sama dengan 0, x pangkat 8 sama dengan 1, x sama dengan 1. Kita akhirnya kita mendapatkan titik 0,0 dan 1,1. Di titik 0,0 fxx bernilai 0, fy bernilai 0, fxy bernilai min 4, d bernilai min 16, dan keterangannya itu dia saddle point. Berarti kalau untuk titik 1,1 fxx 12, fy 12, fxy min 4, dan d nya 128, berarti keterangannya dia minimal. Nah, titik 1,1 ini berarti dia titik minimal dari persamaan tersebut. Mungkin sekian untuk soal nomor 1B. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2B. Nah, jadi di soal nomor 2B ini ditanyakan titik kritis dan jenis titik kritisnya. Nah, diketahuinya itu fxy sama dengan 9 min 2x plus 4y min x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, setelah itu kita menjawab soalnya. Nah, untuk menjawab soal ini tuh kita perlu menurunkan fx dan fy-nya. Nah, caranya itu yang pertama fx x, y sama dengan min 2 min 2x. Kenapa begitu? Karena di soal terdapat x min 2x dan min x kuadrat. Nah, setelah itu karena telah diturunkan sekali fx-nya terdapat min 2 min 2x karena masih ada x ya, maka kita turunkan lagi menjadi fxx, yaitu hasilnya min 2. Nah, setelah itu karena fxy-nya tidak ada di soal, maka kita tulis saja 0. Selanjutnya ke fy, turunan dari y-nya. Nah, untuk fy ini seperti yang tadi di x, di soal yang terdapat variabel y kita turunkan menjadi 4 min 8y. Nah, karena masih ada variabel y-nya, maka kita turunkan lagi menjadi fy sama dengan min 8. Dan selanjutnya fyx karena tidak ada di soal, maka ditulis saja 0. Nah, setelah itu kita menjawab ke pertanyaannya, yaitu titik kritis. Titik kritis yaitu rumusnya fx x, y sama dengan 0. Kita masukkan ke yang tadi fx x, y sama dengan min 2 min 2x. Kita masukkan ke bawah sama dengan 0. Lalu
ditulis lagi disama dengan 0 kan, menjadi 2x sama dengan min 2. Lalu hasilnya terdapat x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya yang fy-nya sama seperti yang tadi fx, kita tulis saja fyx, y-nya karena telah didapat 4 min 8y, maka kita masukkan 4 min 8y sama dengan 0. Lalu dimasukkan lagi, terdapat hasilnya y sama dengan setengah. Nah, jadi untuk titik kritisnya itu di x, y itu sama dengan min 1, setengah. Nah, selanjutnya ini jenis titik kritis. Nah, untuk jenis titik kritis ini kita memakai rumus D sama dengan fxx dikali fyy sama dengan fxy kuadrat. Lalu kita masukkan lagi fxx ke yang tadi telah dicari, fxx-nya itu min 2 dan fyy-nya itu min 8. Maka kita masukkan min 2 dikali min 8. Nah, karena fxy-nya ini tadi 0 tidak diketahui, maka kita tulis 0 kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan min 2 dikali min 8, hasilnya itu 16. Nah, terus diketahui D lebih besar dari 0, fxx kurang dari 0. Nah, maka jenis titik kritis ini adalah maksimum lokal. Mungkin sekian dari saya, Fikri Muhammad Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.